Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpani, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai relevansi syariah dan HAM pada khuluk. Seperti yang kita ketahui bersama, khuluk berarti meninggalkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, khuluk diartikan sebagai perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Dasar hukum mengenai khuluk di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 299, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha. Yang berarti, jika kamu khawatir keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Khuluk dapat diajukan oleh istri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya ataupun sebaliknya. Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan khuluk dibutuhkan kesepakatan antara suami dan istri. Meskipun pada esensinya hak khuluk merupakan hak istri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta untuk menyanggupi hak-hak dalam membayar tebusan kepada suaminya. Akan tetapi, jika suami tidak mau menceraikan istrinya, maka perceraian dengan khuluk tidak dapat terjadi kecuali jika dalam mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan syarat-syarat khuluk. Yang pertama, itu adalah dilakukan dalam pernikahan yang sah. Yang kedua, hendaknya dilakukan dengan orang yang berwenang terhadap perceraian. Yang ketiga, adanya kerelaan atau ridho dari suami maupun istri. Yang keempat adalah khuluk harus diridhoi oleh orang yang memberikan ganti materi, bahwasanya pihak ini bisa jadi dari pihak istri, walinya, maupun dari pihak ketiga. Kemudian, yang terakhir itu adalah khuluk dengan ganti materi yang sah sebagai mahar. Bahwasanya setiap barang yang sah yang dijadikan sebagai harga atau imbalan. Dalam hal ini, bahwasanya ada perbedaan pendapat ulama. Bahwasanya sebagian berpendapat bahwasanya tidak masalah jika istri diminta untuk menyerahkan lebih dari apa yang ia terima dari suaminya. Dan sebagian lain berpendapat bahwasanya suami tidak boleh mengambil lebih dari apa yang telah diberikan kepada istrinya. Kemudian selain itu juga ada iwat ataupun tebusan yang perlu dibayarkan oleh istri. Dalam pelaksanaan khuluk ini ada beberapa hal ataupun jumlah tebusan yang dibayarkan istri kepada suami yang dalam hal ini tidak dibatasi. Konsekuensi lain dari khuluk adalah iwat ataupun tebusan. Dalam pelaksanaan khuluk ini, jumlah tebusan yang dibayarkan istri kepada suami tidak dibatasi. Pada prinsipnya, itu kembali kepada mahar yang diberikan kepada suami, diperuntukkan kepada istrinya. Pada prinsipnya juga, jumlah mahar tidak ada pembatasan ataupun konsekuensi lain dari khuluk adalah iwat atau tebusan. Dalam pelaksanaan khuluk ini, jumlah tebusan yang dibayarkan oleh istri kepada suami tidak dibatasi. Pada prinsipnya, itu kembali kepada mahar yang diberikan kepada istrinya. Bahkan tidak melebihi jumlah mahar. Wujud dari iwat ini tidak lebih dikembalikan kepada pasangan masing-masing atas dasar persetujuan. Iwat ini atau tebusan ini juga alangkah baiknya bernilai ekonomis di masyarakat dan bermanfaat tentunya. Selain itu juga, sebagai negara hukum di Indonesia, bagaimana sih relevansi antara syariah dan HAM dalam permasalahan khuluk? Hukum Indonesia tentunya sudah menjamin bahwasanya setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di depan hukum, tanpa ada pengecualian. Hal ini juga senada dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwasanya kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan itu sama tanpa adanya perbedaan. Bahwasanya tidak dipungkiri juga
hukum-hukum Islam di Indonesia sudah membawa perubahan serta membawa pengaruh bagi hukum positif di Indonesia. Sebagai salah satunya yaitu dengan adanya undang-undang perkawinan yang menjadi undang-undang dalam memperkokoh hukum Islam. Dalam pandangan hak asasi manusia, tentunya kedudukan istri menjadi suatu keniscayaan terhadap pemenuhan hak dan kesetaraan dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya salah satu hak yang perlu didapatkan oleh istri adalah perbuatan hukum. Sebagaimana pasal 50 menjelaskan bahwasanya wanita telah dewasa atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan oleh agamanya. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan perbuatan hukum melalui suatu gugatan, yaitu gugat cerai melalui khuluk. Sehingga adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam equality, dalam kehidupan hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwasanya hak dari seorang suami mengajukan suatu cerai, talak, itu menjadi satu hak dari laki-laki atau suami. Namun juga istri juga dapat mengajukan perceraian atau perbuatan hukum melalui gugatan perceraian ataupun khuluk. Jadi adanya keseimbangan antara laki-laki dapat mengajukan talak dan perempuan dapat mengajukan khuluk. Pada dasarnya juga hal ini HAM, hak asasi manusia dalam Islam juga telah memiliki dasaran dan pijakan kuat bahwasanya konsep dari HAM menurut Islam ini ada mengandung beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan darurah al-khamsah, yaitu 5 perkara. Yang pertama adalah hifzuddin, hifzun nafs, hifzun nafs, dan hifzul mal. Di mana yang pertama hifzul ad-din, yaitu terjaganya agama, hifzun nafs, terjaganya diri, hifzul akal, terjaganya pikiran, akal, hifzun nafs, yaitu terjaganya keturunan, dan hifzul mal, keterjagaan harta. Bahwasanya kelima pokok perkara ini yang harus dijaga oleh umat Islam supaya dapat menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan penghormatan individu terhadap individu lainnya, sehingga terjadinya suatu kolaborasi serta kesetaraan dan juga saling memahami antara satu sama lain. Sehingga menurut saya relevansi yang dihadirkan oleh syariah dan HAM memiliki titik pertemuan yang saling menghubungkan dan mengaitkan satu sama lain, di mana kesetaraan dan hak antara perempuan dan laki-laki juga sama tanpa ada perbedaan di mata hukum maupun dalam perbuatan hukum. Sehingga dapat terjaminnya pemenuhan hak bagi seorang istri untuk dapat mengajukan khuluk atau menggugat suaminya dengan dalil-dalil yang ditentukan atau dalil-dalil yang sesuai dengan syariat yang berlaku. Sehingga dengan adanya relevansi antara syariah dan HAM dalam proses pengajuan khuluk ini menjadi suatu kesetaraan antara kedua belah pihak untuk dapat mengajukan perbuatan hukum. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.